Halo teman-teman, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang bilangan real. Nah, di sini kita akan membahas beberapa sub ya, bagian dari ini pelajaran kita. Yang pertama adalah bilangan real, yang kedua sifat bilangan real, tiga penjumlahan dan pengurangan, yang keempat perkalian dan pembagian, yang kelima garis real, yang keenam himpunan dan interval, dan yang terakhir nilai mutlak dan jarak. Oke, kita lihat yang pertama ya. Yang A, bilangan real. Kita tinjau nih tipe-tipe bilangan yang membentuk sistem bilangan real. Ada bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan ada bilangan bulat. Ini ada 0, 1, 2, 3 seterusnya. Kemudian ke samping kiri -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Oke, lanjut ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu misal R. R-nya itu sama dengan M per N. Dengan M dan N itu adalah bilangan bulat dan N itu tidak sama dengan 0. Ya. Misalkan 1/2 -3/7. Nah, 46. 46 itu juga bilangan rasional karena bisa dibentuk dengan 46/1. 0,17 itu bilangan rasional karena bisa dibentuk dengan 17/1. Nah, himpunan semua bilangan real biasanya dinotasikan dengan simbol R. Ada garis satu lagi, garis dua. R. Setiap bilangan real memiliki representasi desimal. Jika bilangan tersebut adalah rasional, maka desimalnya berulang. Contoh, per 2 itu kan sama dengan 0,50000. Berarti nolnya yang berulang. Oke, kita kasih strip di atasnya. Kemudian 2/3 itu kan sama dengan 0,66666. Berarti 6-nya berulang, 6-nya dikasih strip di atasnya. Lanjut ke 157 per 455 itu kan sama dengan 0,31171717. Berarti 17-nya berulang. Ya. Ada 9/7 sama dengan 1,285714. 285714. Berarti berulang ya. 285714. Jadi, jika bilangan tersebut adalah irasional, maka representasi desimalnya tidak berulang. Contoh, akar 2 itu sama dengan 1,414213562730 dan seterusnya. Itu kan nggak ada yang berulang ya. Dan T, itu kan bilangan irasional, tidak berulang. 3,1415 kan, seterusnya tidak ada yang berulang. Akar 3, akar 5, itu kan irasional. Nah, jika kita aproksimasi, misal untuk ekspansi desimalnya kita stop, nah, maka pi-nya itu simbol ini 3,1415 3,1415926 atau stop sampai sini. Pakai simbol yang ini. Nah, apa tuh simbol yang itu? Nah, simbol ini dibaca kira-kira sama dengan atau mendekati sama dengan. Nah, kita lanjut. Sifat bilangan real. Sifat bilangan real itu ada komutatif. Nah, di sini komutatif itu seperti ini. A ditambah B sama dengan B tambah B. Ini untuk penjumlahan. Nah, bagaimana untuk perkalian? Maka perkaliannya jika punya sifat komutatif itu seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali A. Oke, untuk asosiatifnya, untuk penjumlahan, buka kurung A tambah B ditambah C. Sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Ini untuk penjumlahan. Kalau untuk perkaliannya seperti ini. Buka kurung A kali B, kemudian dikali C sama dengan A kali buka kurung BC. Untuk distributif, sifat yang terakhir. A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B tambah A kali C. Ini untuk dari kanan. Untuk dari kiri ya.
Kalau ini untuk dari kanan, B tambah C itu dikali A sama dengan AB tambah C. Contohnya seperti ini. Untuk yang A, 2 dikali X tambah 3, itu kan sama dengan 2 kali X, 2X, tambah 2 kali 3, 6, hasilnya 2X plus 6. Ini yang B, A tambah B dikalikan dengan A, dikalikan dengan X plus Y, sama dengan A tambah B dikali X, ini dijumlahkan dengan A tambah B dikali Y. Kita distributifkan, A kali X, berarti AX tambah B kali X, BX. A kali Y, AY, B kali Y itu B. Ya, hasilnya AX plus BY, AX plus BX tambah AY plus BY. Oke, lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita lihat bilangan 0 adalah bilangan spesial untuk penjumlahan, disebut identitas penjumlahan. Kalau ini identitas penjumlahan ya. Karena A tambah 0 itu sama dengan A untuk setiap bilangan real A. Nah, setiap bilangan real A memiliki negatifnya, yaitu negatif A. Berlaku A tambah negatif A itu sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan adalah operasi yang membatalkan penjumlahan. Seperti tadi ya, A tambah negatif A itu kan membatalkan penjumlahan. Yang di sini juga A tambah negatif A itu kan sama dengan A negatif B. Nah, sifatnya nih, sifat kenegatifan. Yang pertama, negatif 1 kali A sama dengan negatif A, dan negatif dikali dengan negatif A. Negatif-negatif A itu sama dengan A. Kemudian yang ketiga, negatif A dikali B sama dengan A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Untuk yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Dan yang kelima, negatif A tambah B sama dengan negatif A negatif B. Untuk yang enam, negatif dikalikan dengan A negatif B itu sama dengan B negatif A. Nah, dari sifat 5, kalau kita punya 3 variabel, maka seperti ini. Negatif dikali A plus B plus C sama dengan negatif A, B negatif B negatif C. A minus B minus C. Ya. Misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan real, maka negatif dikali X plus A itu sama dengan negatif X minus 2. Dan bingung ya, negatif minus itu cuma penyebutannya aja. Kurang lebih sama ya. Ini negatif dikali X plus Y minus Z sama dengan minus X minus Y minus negatif Z. Oke, ya kita beroleh minus X minus Y plus Z. Nah, ini kita pakai yang sifat yang kedua ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk perkalian dan pembagian. Bilangan 1 adalah bilangan spesial untuk perkalian, disebut identitas perkalian. Karena 1 dikali A sama dengan A untuk setiap bilangan real A. Nah, setiap bilangan real tak 0A itu memiliki sebuah inverse, yaitu 1 per A. Sehingga berlaku A dikali 1 per A sama dengan 1. Pembagian adalah operasi yang membatalkan perkalian. Kita lihat ya, A dikali 1 per A sama dengan 1. Pembagian itu membatalkan perkalian. Nah, kita lihat juga bahwa A dibagi B itu sama dengan A dikali 1 per B. Dan B tidak sama dengan 0. Kita tulis A dikali 1 per B atau A dibagi B. Ya, sama aja berarti ya. Nah, kemudian A adalah pembilang dan B adalah penyebut di sini ya. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, A dibagi C dikali C dibagi D itu sama dengan AC per BD. Oke. Kemudian yang kedua, A dibagi C, A dibagi B dibagi dengan C
dibagi D sama dengan AB dikali. Nah, ini D-nya ini dibalik ya, jadi D-nya di atas, jadi di bawah. Nah, operasinya juga berubah. Ya, jadi ini pembagian, kemudian sama dengan ini perkali. Yang ketiga, A per C ditambah B per C sama dengan A plus B dibagi C. Yang keempat, A dibagi B ditambah C dibagi D itu sama dengan AD plus BC itu dibagi dengan BD. Yang nomor 5, AC per BC itu sama dengan A per B. Karena ini saling mengcancel ya. Kan 1. C dibagi C kan 1. Ini yang keenam, jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Ya, lihat contohnya. Hitung 5 per 36 ditambah 7 per 120. 36 itu kan kita bisa tulis faktornya seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 3 pangkat 2 9. 4 dikali 9 36. Oke. Nah, 120 itu kita bisa faktorkan seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Oke, 2 pangkat 3 8. 8 dikali 3 24. 24 dikali 5. 100. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Pakai 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 360. Nah, kita bisa hitung 5 per 36 tambah 7 per 120 itu sama dengan 5 dikali 10 per 36 dikali 10 plus 7 kali 3 per 120 kali 3. Nah, sini penyebutnya sama ya. Tinggal jumlahkan aja pembilangnya. 50 tambah 21. Hasilnya 71. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.